وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام. نسلم والدها للخطوب الشيخ سهاد الدين وزير الأسقلاني والشيخ محمد نواوي الأبياوي الشيخ الحسين والشيخ محمد وجميع سيدنا ومعلمينا ومسلمين بآبائنا وأمهاتنا وحضور العلم والخير والفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la yanbaghi lil-'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil-jahili an yaskuta bi-jahlihi. Wa bisanadil muttasil al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alihi wa bi'ulumihi bi'idaraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Anas kharaja sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhidhun bi yadi Abi Dzar faqala ya Aba Dzar a'alimta anna baina aydina 'aqabatan ka'udan la yas'aduha illa al-muhibbun. Itu wa an Anas, dan daripada sahabat Anas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Nabi pernah lagi keluar, ya, jalan-jalan kelilingin kampungnya. Wa huwa akhidun, dan Nabi itu mengambil ataupun menjabat, menggandeng biyadi Abi Dzar, dengan tangannya Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Seraya Rasulullah itu faqala, bersabda, seraya Rasulullah berkata kepada Abi Dzar, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, a'alimta, apakah kamu tahu, anna baina aidina, bahwasannya di hadapan kita ini, aqabatan ka'udan, ada rintangan yang berat. Kan kemarin sudah jelasin itu, bahwasannya kita disuruh oleh Nabi itu untuk memperbaharui niat kita dalam beramal. Kemudian disuruh juga sama Nabi banyakin bekal kita untuk nanti dalam perjalanan. Kemudian Nabi juga menyuruh kita untuk meringankan beban kita. Karena apa? Karena ya, rintangan yang bakal kita hadapi, ataupun apa kalau bahasa kita. Jadi ibarat kata akhirat itu diumpamakan seperti tebing-tebing gunung gitu. Jadi untuk nanjak ke atas itu, sama Nabi disuruh yang namanya bebannya itu jangan terlalu berat, jadi perlu diringani. Nah, jadi pada hadis yang
lain Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, bahwasanya rintangan kita ini bakal menghadapi ya kehidupan setelah dunia ini nanti jauh lebih berat, lebih panjang, lebih lama lagi, beda dengan dunia. La yas'aluha, yang apa? La yas'aluha, tidak ada yang mampu mendaki itu rintangan, Aqabah itu, illal mukhifuna, kecuali orang-orang yang bawaannya itu ringan. Jadi yang bisa naik ke atas gunung itu, yang bisa melewati ya akhirat itu adalah orang-orang yang dia itu punya bekal, dia punya bawaan itu ringan gitu, nggak terlalu banyak gitu. Qala rajulun, maka berkata ya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal mukhifina ana aminal muskilin. Aminal mukhifina ana, apakah aku ini termasuk orang-orang yang bawaannya enteng gitu, ringan gitu. Jadi laki-laki itu tanya gitu. Ketika Rasul mengatakan kepada Abi Dzar gitu, ya Abi Dzar, bahwasanya kita ini akan menghadapi akhirat, menghadapi rintangan yang begitu sulit gitu. Yang bisa melewati rintangan itu hanya orang-orang yang bawaannya ringan, yang tentengannya itu cuma ya sedikit di situ. Nah, ada seorang laki-laki itu nanya sama Rasul, aminal mukhifina ana, apakah aku ini termasuk orang yang bawaannya enteng ya Rasul? Aminal muskilin, ataukah kami termasuk orang-orang yang bawaannya banyak berat di situ? Qala, maka Nabi menjawab, apa kata Nabi? A'iddaka ta'amu yaumin, apakah di sisimu itu ada makanan pada hari ini? Apakah kamu pada hari ini punya makanan, punya bekal makanan hari ini? Ditanya gitu kalau gitu. Hari ini kamu punya makanan dan stok makanan enggak? Qala, maka si laki-laki itu menjawab, na'am ya Rasulullah. Iya ada Rasul, ada hari ini. Alhamdulillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul nanya lagi itu, wa ta'amu ghadi, makanan yang buat besok kamu punya juga? Ditanya gitu. Apakah kamu punya juga makanan yang buat besok? Besok tinggal habis hari ini ada hari Rabu, maksudnya besok hari Kamis. Qala, maka si laki-laki itu menjawab, na'am ya Rasul. Ya ada juga gitu. Besok alhamdulillah stoknya masih ada buat makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'da ghadin, sedangkan makanan yang setelah hari esok, ya makanannya lusa ya. Makanan yang buat lusa ada nggak? Masih punya nggak? Artinya ada stoknya kan? Qala, maka berkata itu si laki-laki, lah nggak ada ya Rasul, cuma ada hari ini sama buat besok gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau kana indaka ta'amu thalathati ayyamin, kalau saja di sisimu itu ada makanan selama 3 hari, hitungnya dari sekarang, besok, lusa gitu. Kalau seandainya ente itu punya makanan hari ini, besok dan lusa gitu, kata Nabi, kunta minal mufidin, maka kamu termasuk orang-orang yang membawa bekal yang pernah di situ. Bayang itu. Ya. Jadi kalau kita punya stok makanan 3 hari, itu termasuk beban berat. Ya. Dan itu nanti berat itu kan nanti bakal ditanya gitu kan sama malaikat gitu. Ya. Untuk sahabat si laki-laki ini, si sahabat ini, dia yang ketiga juga punya tuh. Makanya dia itu termasuk orang yang ringan.
Orang yang bebannya ringan di situ. Ya. Kalau kita sebulan stok udah ada belum? Ya, bukan sebulan lagi, setahun. Ya. Ada yang 7 turunan ya kan. Ada jadi bayangin aja tuh, kata Rasul 3 hari punya makan, 3 hari punya stok makan, itu termasuk berat gitu. Kenapa? Karena nanti di akhir itu banyak pertanyaannya. Ya ditanya gitu kan, kamu ini kerjanya apa? Saya kerjanya ini ya, cari kayu ya Rasul gitu kan. Ya bang, ditanya sama Allah gitu. Cari kayu gitu kan. Kayunya kayu siapa yang lu tebang gitu kan. Ditanya terus. Ya, tanahmu apa bukan, tuh kayu siapa gitu kan. Ya, lewatin atas tanah kamu bukan, itu ditanya. Termasuk kita ngotek-ngotek daun orang gitu kan, kita mau makan daun orang kita tebang buat makan ada izin, itu semuanya bakal ditanya. Ya, luar biasa. Artinya 3 hari aja kita punya makanan, stok makanan, itu termasuk orang yang bawaannya berarti. Wal maqalatu tsaniyatu, adapun makalah yang kedua, an ba'dil hukama'i, datangnya dari sebagian hukama rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati. Arba'atun minal khisali hasanatun. Arba'atun, ada 4 minal khisali, daripada perkara hasanatun, itu baik. Kalau seandainya ada seseorang memiliki 4 hal ini, ya, maka dia dihitung orang baik. Wahwa, dan itu kebaikan. Apa sih yang disebut dengan kebaikan? Ma yata'allaku, ma sesuatu, yata'allaku yang berkaitan, bihi dengan itu sesuatu, al-madahu, pujian, fil ajili, di dunia, wasawabu, dan pahala, fil ajili, di akhirat. Itu yang namanya kebaikan. Jadi orang itu baik atau enggaknya, lihat aja tuh, orang demen sama dia. Kalau orang muji-muji dia, orang itu ya apa namanya, dia muji-muji dia ketika di dunia, berarti itu orang baik. Ya, karena sunnatullahnya itu orang yang melakukan kebaikan terhadap seseorang, maka konsekuensinya orang itu akan berbuat baik juga kepada dia. Artinya hati itu akan condong kepada siapa saja yang berbuat baik kepada. Walakinna arba'atan, akan tetapi ada 4 perkara, minha, daripadanya itu, ya, daripadanya itu, dari yang 4 tadi itu, ahsanu, lebih bagus. Ada 4 sesuatu yang bagus, tapi ada lagi yang lebih bagus dari 4 itu, gitu maksudnya. Yang pertama apa? Al-haya'u minar rijali hasanun, walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Al-haya'u, apa itu haya'? Malu itu apa? Malu itu adalah wahwa ittibadun nafsi, ciutnya hati. Jadi ciut hatinya, nyalinya itu gak berani gitu, ciut, tiba-tiba ciut gitu. Min syai'in, dari lantaran sesuatu, hadran, ya, khawatir, anil laumi, daripada celaan, bulian, fihi, pada itu sesuatu, itu malu. Jadi malu itu gak mau ngelakuin sesuatu, khawatir nanti jadi omongan orang gitu. Minar rijal, daripada laki-laki, hasanun, itu baik. Artinya apa? Orang laki punya malu gitu, itu bagus ya. Ketika dia lagi bagi apa namanya, lagi bagi kurban gitu kan, ya, dia ngambilnya itu 1 gitu. Dia nggak mau tuh ngambil 2, dia nggak mau ngambil 3 bagian apa namanya, bagian kambingnya, dagingnya gitu. Meskipun dia panitia gitu, nggak mau ngambil separuh yang lain. Kenapa? Karena malu gitu, dilihatin orang gitu kan. Usaha itu udah makan panitia gitu kan, semuanya di bawah. Nah, ketika
ketika dia malu bakal dibully atau dicela sama orang, dia nggak mau gitu. Dia nggak mau. Ataupun dia ini, aduh, ya, saya ini rumah pinggir masjid, malu kalau seandainya nggak sholat jamaah, ya kan? Ataupun yang lainnya, pokoknya yang dimana dia itu melakukannya itu nggak pantas, makanya dia punya sifat malu di situ. Nah, seorang laki-laki yang memiliki rasa malu itu bagus. Tapi ada yang lebih lagi, itu yang lebih bagus lagi, ada apa itu? Walakinnahu, akan tetapi sifat malu itu minal mar'ati, daripada seorang perempuan, ahsanu, lebih bagus lagi. Ya. Jadi kalau seandainya ada perempuan dia punya sifat malu, nah dia lebih bagus ketimbang laki-laki. Contohnya apa? Ya, dalam hal keluar rumah, ya kan, dia pakai kerudung, kemudian dia juga nggak ngobrol sama orang yang bukan mahramnya, ya, dia menjaga. Ataupun ketika suaminya nggak ada, dia nggak mau keluar tanpa izinnya, dia jaga betul tuh kehormatan daripada keluarganya, terutama suaminya, ya, nggak mau naik motor boncengan sama yang bukan mahramnya, kecuali gojek. Kalau gojek memang dalam darurat gitu kan, ya, begitu kerja Islam baru mahram. Jadi boleh gojekin perempuan saatnya ada yang ditunggu, maksudnya di sana ada lakinya gitu, tapi di rumah maksudnya. Yang kalau boleh tuh ya nggak ada tujuannya gitu. Berduaan sama laki-laki, ngobrol dan yang lainnya, ataupun pakai baju anaknya dipakai, ataupun si kakaknya pakai baju adiknya yang nggak pantas. Jadi lebih lagi tuh perempuan itu, kalau dia punya sifat malu itu jauh lebih bagus lagi. Itu mengapa afdalnya sholatnya seorang perempuan di rumah. Jadi semakin dia itu tertutup, maka semakin bagus di situ. Ya, banyak hadis-hadisnya. Sholat di masjid, ya, bagi seorang perempuan, kecuali di masjid perempuan semua itu boleh. Kalau ini tidak ada lakinya gitu kan, maka bagusnya di rumah. Meskipun di sini jelasin imamnya yang malaikat Jibril tidak lebih bagus di rumah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun, dan memiliki sifat adil min kulli ahadin, dari setiap manusia, dari setiap orang itu, dari setiap individu, hasanun itu bagus. Kita nih punya sifat adil gitu kan, itu bagus. Apa itu adil? Adil itu maknanya at-tawassutu bainal ifrati wa tafriti. At-tawassutu, berada di tengah-tengah, bainal ifrati, di antara berlebihan, wa tafriti, dan irit. Itu namanya adil. Jadi boros kagak, irit juga kagak gitu. Kucing maksudnya. Irit kucing gitu. Irit banget gitu loh. Ya, mandi sabun udah segini masih dipakai. Ya. Itu namanya adil. Jadi adil itu tengah-tengah antara boros sama ya irit banget gitu. Ya pelit. Nah, sifat adil yang dimiliki bagi setiap manusia itu bagus. Walakinnahu, akan tetapi sifat adil itu minal umaroi, daripada para pejabat-pejabat, ay zawil wilayah, yang punya wilayah, ahsanu, itu lebih bagus lagi. Ya, masa kita kalah sama warganya? Masa RT kalah sama warganya gitu kan? Warganya pada adil gitu, tapi RT-nya gak adil gitu. Ya, BLT sembako kan gitu, ya kan? Justru yang membutuhkan jalan ataupun subsidi gitu kan, gak kena kepada targetnya. Ya. Jadi yang sangat ditekankan di sini adalah pejabat. Ya, dia harus jauh lebih adil ketimbang daripada ya warganya ataupun rakyatnya di situ. Ya. Jadi lebih bagus lagi kalau seandainya ada pejabat itu ya yang punya wilayah, dia itu jauh lebih adil. Wa taubatu minasyaikhi hasanatun, dan taubatnya dari orang yang udah tua gitu, umur udah 40 tahun
hasanatun bagus. Ya waktu emang udah waktunya gitu kan. Ya kalau ada orang ngaji jamaah udah tua gitu, udah 40 ngaji gitu ya, emang udah wayahnya gitu kan. Kalau usah diurus lagi. Kenapa? Karena emang kebutuhan dia. Ada yang ngaji lah. Ada jamaah yang ngaji itu anak muda. Ya, suatu saat besoknya nggak ngaji, ditanyain gitu. Mana siapa nggak ngaji gitu. Ya. Kata yang muda yang tua gitu. Walaupun kok ketika dari kajian gitu. Dan baru ya udah tua gitu kan. Tua udah tangan, udah waktunya gitu kan. Artinya apa? Justru yang tua itu ya emang harusnya di situ. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun lewat, tapi keburukannya masih mendominasi kebaikannya, kata Nabi, maka silahkan booking tempat di neraka di situ. Ya. Artinya kalau udah 40 tahun itu udah apa namanya? Balik badan atau balik setir udah harus akhirat di situ, lebih dominan di situ. Jadi taubatnya orang yang sudah tua itu bagus. Walakinnaha akan tetapi taubatnya minasyab daripada orang anak-anak muda, ya generasi muda itu ahsanu jauh lebih bagus lagi di situ. Ya, kenapa? Karena anak-anak muda itu dia yang bakal nerusin kampung kita. Karena dia yang bakal jadi generasi kita. Subhanul yaum rijalul ghad gitu. Pemuda saat ini adalah penerus masa depan kita nanti. Kalau seandainya anak-anak mudanya itu gejrengan mulu, mabuk baik gitu kan, jadi gangster dan yang lainnya, gimana nanti? Ya. Nah, untuk itu maka kita itu harus bisa memberikan fasilitas buat mereka dengan cara apapun, gimana caranya biar anak muda kampung kita itu mereka itu ya religius gitu. Artinya mereka itu yang lebih giat dalam hal keagamaan di situ, untuk dikasih wadah dan yang lainnya di situ, bahkan taklim hadroh ataupun yang lainnya. Ya. Kayak Allah ya Habib Munzir tuh, beliau hebat di dakwah. Jadi beliau tuh pertama-tama kali membentuk majelis Rasulullah itu setiap satu orang tuh dikasih 10.000 asal habis ngaji kasih 10.000 pada bulan. Nah itu lama-lama kan mereka tahu babnya, ketemu babnya kan. Akhirnya mengaji itu udah tahu ilmunya, sehingga ketika dikasih duit nggak mau ya. Kebalikannya malah mereka yang kasih ke Habib kepada Habib Munzir. Jadi begitu cara dia mengakali ya kebaikan itu banyak caranya. Ya. Jadi lebih bagus lagi taubat yang apabila dilakukan oleh anak-anak mudanya di situ. Wal judu dan sifat dermawan minal aghniyai daripada orang-orang kaya hasanun itu bagus ya. Ya emang dalam artian mereka itu punya duit ya bagus. Artinya ketika orang kaya itu punya duit, dia nyumbang masjid yang lagi dibangun gitu kan, itu bagus. Dia nyumbang tuh 100 juta gitu, ya kan. Nah emang dia itu duitnya banyak, duitnya itu miliaran ataupun triliunan gitu. Ketika dia nyumbang ya wajar di situ, bagus. Walakinnahu akan tetapi ya sifat dermawan itu minal fuqara daripada orang-orang fakir ahsanu itu lebih bagus lagi. Artinya apa? Kualitasnya lebih bagus lagi. Kenapa? Ujung-ujung ada orang yang orang di fakir, orang miskin gitu. Ya orang kaya ngasih 10 juta. Tiba-tiba orang yang bukan siapa-siapa yang nggak punya apa-apa, tiba-tiba dia bawa duit gitu kan. 10 juta uang itu recehan gitu. Boleh dia nabung gitu. Ya, Pak ini uang buat pembangunan masjid. Saya sengaja saya tahu umur saya ini paling 60 tahun. Ya. Kalau umur 60 tahun itu untuk ibadah saya kayaknya kurang dan gitu kan. Ibadah apa namanya pahala saya nanti. Cuman satu-satunya cara saya biar saya itu nanti dapat pahala banyak, ini saya jariahin uang saya. Biar nanti kalau saya mati uang 10 juta ini itu mengalir terus buat saya nanti. Itu namanya pintar.
usia kita itu waktu 40 tahun kalau nyampe, ya kan? Kalau orang cerdas begitu. Kalau kita seandainya ngandelin amal perbuatan kita 60 tahun tuh sebentar banget. Nah makanya Nabi kasih jalan tuh, biar kalian itu mendapatkan yang namanya amal yang terus mengalir kepada dia, itu salah satunya adalah sedekah jariyah, ya kan? Yang lainnya kan ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang mendoakan, anak nggak punya, ya kan, ilmu kagak adanya tulis di tabungan, nah dia kasih ke masjid, tiba nih buat jadian masjid. Selama tuh masjid ini dibangun kemudian dipakai untuk hal-hal ibadah, ketaatan dan yang lain, kan dapat kalau jamaah itu dia, ya kan? Meskipun awalnya itu datang putus. Nah, itu namanya orang. Artinya apa? Orang yang royal dari orang kaya royal gitu ya, wajar orang duitnya banyak gitu. Ya. Tapi ada orang yang miskin tapi dia sama royal juga gitu. Dia bahkan lebih berani di situ. Nah, kecuali kebalikannya orang yang kaya dia tak royal di situ. Nah, itu ya nggak bagus di situ. Wal maqalatu tsalitsatu, adapun makalah yang ketiga, an ba'dil hukama'i, yang datangnya daripada wal jud itu maknanya adalah ai ifadatu ma yang bagi. Dermawan itu maknanya adalah ifadatu ma, memberikan sesuatu yang bagi yang layak. Emang apa ya? Emang dalam artian kudu dibantu gitu. Emang dia memberikan itu kepada tempat sasarannya gitu. Ketika dia melihat ada orang kesulitan, dibantu di situ. Itu namanya yang bagi di situ. Ya, makanya kan ayat sedekah itu lil fuqara wal masakin. Ya kan, lil fuqara, innamas sedekah lil fuqara. Artinya kudu tempat sasaran di situ. Bagi orang yang butuh di situ. Ketika ada yang sulit, sama dia dibantu. Ketika ada pembangunan masjid, sama dia itu dibantu. Semua itu namanya dermawan, ifadatu ma yang bagi. Tapi la li'iwani, bukan untuk mengharapkan imbalan. Tak apa ini. Ya udah, dikeluarin aja. Ya. Ada WA gitu kan, Pak Ustaz, maaf gitu kan. Ini coba dibaca proposalnya. Kami mau ngadain maulid gitu kan. Ya udah, langsung aja tuh biar nanti saya nggak boleh kita, langsung aja kita ke MBK gitu, cari gitu. Wah, tuh tulis jangan gopek terus transfer gitu. Biasa aja dia nanti pikirin nanti setelahnya gitu kan. Kalau kita lama ya udah agak jadi maaf ya. Nggak langsung aja bener-bener. Ya, gitu. Jadi dia akan apa bedanya? Kenapa? Karena hakikatnya uang yang tadi dia transfer untuk kebaikan dan yang lain itu uang dia nanti, ya kan? Di mobil, ya kan? Siapa itu beli 2.000-an? Kalau ada pengamen atau siapa udah kasih gitu, parkir dan yang lain, itu duit kita. Kata istri kita, kasih mulu biar jangan ngalangi gua buat ngaku, tapi gua nanti bisa. Wal maqalatu tsalitsatu, adapun makalah yang ketiga, an ba'dil hukama'i, yang datangnya dari sebagian hukama radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka, arba'atun qabihatun ila waladin, ada 4 perkara yang buruk. Apa itu buruk? Qabihah itu apa? Wa huwa, yaitu ma yata'allaqu, ma sesuatu, yata'allaqu yang berkaitan bihi dengan itu sesuatu, apa? Adzabmu, celaan, fil ajili di dunia, wal iqabu, dan siksaan fil ajili di akhirat. Jadi standarisasi atau definisi buruk itu adalah apabila kita lakukan perbuatan itu orang bilang nyela kita aja. Kalau seandainya itu dicela itu, nah itu udah buruk ya. Ya tadi saya bilang juga itu. Ya, tentang dia, ya kan, dia bawa orang gitu. Kira-kira kalau kita lihat orang tuh apa nyela gitu, pasti nyela kan, waduh gitu kan, dibawa dia semua gitu. Jadi ukurannya itu, ya
sekiranya orang nyela kita kan, kalau dicela berarti itu komik buruk gitu. Dan itu nanti sama Allah bakal disiksa. Walakin arba'atan, akan tetapi ada 4 minha dari 4 yang tadi ahsanu lebih bagus lagi. Akbahu lebih buruk lagi. Lakin arba'atan, akan tetapi 4 perkara minha daripada yang 4 tadi akbahu lebih buruk lagi. Apa yang pertama? Al-dhabbu minasyadi qabihun. Al-dhabbu ay al-ismu, ya, melakukan perbuatan dosa ataupun dosa minasyadi daripada anak muda, yang dilakukan oleh anak muda qabihun itu buruk. Anak muda ini melakukan keburukan, melakukan dosa itu buruk. Wa minasyaikhi akbahu, sedangkan dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah tua akbahu lebih lagi. Ya. Artinya jangan sampai usia udah 40 gitu kan, sembahyang masih belum mau, ngaji belum mau, dan yang lainnya masih blegon aja dan yang lainnya. Jangan. Jadi ukuran orang itu kata Nabi 40. Itu mau jadi ibarat telur tuh jadi ataupun tempurung di situ umur 40 di situ. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal istighalu bid dunya, dan sibuk dengan dunia, ai bi amti'atiha, dengan kesenangan-kesenangannya dunia itu. Apa aja di dalamnya? Minal jahili, yang dilakukan oleh orang yang bodoh, maksudnya bodoh daripada tentang agama gitu. Qabihun itu buruk. Orang awam nih sibuk dengan dunia, akhirat yang gak dipikirin, itu buruk. Tapi wa minal alimi, dan daripada orang alim akbahu, itu lebih buruk lagi. Ya, kalau orang awam sibuk sama dunia ya wajar gitu. Kenapa? Ya karena dia referensi tentang keagamaannya kurang di situ. Ya. Tapi kalau seandainya dia udah ngerti, udah ngaji tiap hari dan yang lainnya, masih aja sibuk sama dunia gitu kan, asalnya jam 4 masih aja kerja gitu kan, bukannya buat akhirat gitu kan, ya. Padahal dia udah tahu ilmunya di situ. Nah itu lebih buruk lagi di situ. Ya, artinya apa? Kalau orang udah ngerti, udah punya ilmu gitu kan, tentang betapa walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih utama ketimbang dunia. Nah itu harusnya dia itu meminimalisir daripada kesibukan dunia itu. Apa yang berbau dunia kurang-kurang itu. Nah maka kita menyibukkan diri dengan Allah di situ. Ya. Makanya Allah benci itu. Allah benci sama orang yang alim tentang masalah dunia tapi bodoh apakah masalah tentang akhirat di sini. Kama ruwiya, sebagaimana hadis diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilman akan ilmunya, tiap hari ngaji, masih kemana-mana gitu kan, sering kumpul dia ngaji. Walam yazdad fid dunya zuhdan, dan dia tidak bertambah dari dunia itu kezuhudannya, masih berpokok oleh dunia. Wah, arisan mama, arisan sini, reuni sono, reuni sini, ya kan? Pokoknya semuanya kan. Ya. Lam yazdad minallahi ta'ala, maka tidaklah dia itu bertambah daripada ketakwaannya kepada Allah, ya, kecintaannya kepada Allah, illa bu'dan, kecuali dia jauh, tambah jauh dari Allah di situ. Ya. Jadi kata Nabi, orang yang bertambah ilmunya tapi amal dunia gak zuhud gitu. Amal dunia itu masih dokter dalam artian masih sibuk sama dunia gitu. Nah maka ilmu yang dia dapatkannya itu gak ada artinya di situ. Kenapa? Justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau orang ilmunya udah banyak, maka yang efeknya itu adalah dia akan akhirat tuh yang dia prioritaskan.
Maka kalau dia cinta sama Allah, dia akan jauh daripada dunia. Tapi kalau dia cinta sama dunia, maka Allah jauh di situ. Ya. Intinya apa? Intinya kalau seandainya orang itu benar-benar ilmunya itu bermanfaat, ilmunya itu adalah diamalkan, maka dia semakin meminimalisir kegiatan-kegiatan dia yang bersifat dunia di situ. Yang ada adalah akhirat semuanya. Ya dunia ya itunya aja. Yang apa yang menjadi sebuah kebutuhan hajatnya dia di situ. Adapun yang lainnya dia tinggalin di situ, nggak mau. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga, wattakasulu fit ta'ati, dan malas dalam ketaatan. Sifat malas fit ta'ati dalam ketaatan, ai muwafaqati amrillahi, ya, menyesuaikan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah itu namanya taat. Min jami'in nasi, daripada kebanyakan manusia, qabihun itu buruk. Orang awam nih, ya, orang awam sembahyangnya itu males-malesan, ya wajar. Ya, kenapa? Ya karena dia itu dalam artian emang ilmunya nggak ada di situ. Emang dia itu ngajinya kurang di situ. Tapi wa minal ulama wa thalabati, dan males dalam taat sama Allah yang dilakukan oleh para ulama dan para santri, para penuntut ilmu kayak kita. Siapa itu ulama? Alladzina yatlubuna al-ilma. Orang-orang yang menuntut ilmu, akbaru itu lebih parah lagi, lebih buruk lagi. Artinya kalau orang awam itu kan jamaahnya, sholat jamaahnya itu rada bolong-bolong gitu, ya wajar. Kenapa? Ya karena dia masih sedikit ilmunya. Tapi kalau seandainya dia udah orang alim, ya kan udah dipanggil ustaz, sholatnya masih di rumah, ya kan. Kemudian sama yang kalau sholat itu nggak pernah yang namanya qobliyah ba'diyah. Ya, jadi kalau sholat nggak qobliyah ba'diyah, kalau orang awam itu wajar, karena segitu dia. Tapi kalau orang yang udah ngaji, orang yang udah dipanggil ustaz, jangan ambil ditinggalin tuh yang namanya qobliyah ba'diyah di situ. Ya, nah itu. Artinya jangan sama-sama orang awam ya. Nggak boleh malas. Dan kita juga jangan suuzon juga. Ustaz kalau gue lihat kalau habis sholat dia itu nggak sholat qobliyah ba'diyah. Bisa jadi dia di rumah. Karena bahkan seafdol-afdolnya sholat sunnah itu kan di rumah. Bisa jadi di rumah. Maka Nabi mengatakan wala taj'alu buyutakum kal maqbarah. Janganlah kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak disolatin. Nah, untuk sholat sunnah itu ya di rumah gitu. Ya. Jadi terangin rumah kita dengan sholat sunnah. Jadi kalau seandainya orang awam itu sholatnya ataupun ibadahnya rada-rada, ya bisa itu buruk gitu kan. Tapi kalau orang yang alim yang dipanggil ustaz ataupun dia seorang santri gitu kan, malas gitu. Nah, itu lebih buruk lagi di situ. Wa takabburu minal aghniyai qabihun, dan sombong ya minal aghniyai yang dilakukan daripada orang-orang kaya, qabihun, itu buruk. Orang kaya sombong gitu kan, ya buruk, jelek gitu. Tapi wajar gitu, memang rata-rata begitu. Kalau ini enggak, wa minal fuqara'i aqlahu, ya sombong dilakukan oleh orang miskin, itu lebih buruk lagi. Ya, udah miskin, sombong, banyak daya gitu. Ya, nanti saya laporan nih nanti sampai mah. Saya ini pengantin baru, ya, saya berhubungan intim di bulan Ramadan. Gitu. Nanti enggak, kalau tadi kamu itu cuma ini doang. Nah, nanti benar dipaksa namanya. Ya udah, aku kayak kafarat gitu. Kamu puasa ya 2 bulan berturut-turut gitu. Apa kata dia? Ya, tadi sebulan aja saya kata aku, apalagi 2 bulan. Gitu. Kata dia, ya udah, apa pertama memerdekakan budak dulu gitu.
udah budaknya nggak bisa dia. Kemudian puasa berturut-turut gitu kan, dia nggak sanggup juga. Ya udah kalau gitu kamu bayar mut ya, setiap hari itu 1 mut selama 2 bulan gitu. Ya Nabi, saya orang miskin, saya orang susah gitu kan. Nabi senyum di situ gitu. Kalau hati kita gitu, lu susah belaku gitu. Susah banyak tingkah lagi di situ. Maksudnya itu gitu. Ya udah bawa kelasnya 20 gitu. Ya. Jadi kalau kita miskin, ya banyak lagu, jangan mau pengen nyokor gitu kan, nyawer sama ini utang hidup sini hidup sana ya. Satu lagi, wal maqalatu rabi'atu, dan makalah yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu, bintang-bintang itu, planet-planet itu, amanun, adalah rasa aman, ya, memberikan rasa aman di ahli samai, kepada penduduk langit. Ya, jadi bintang-bintang itu adalah yang memberikan rasa aman kepada penduduk langit. Fa idza tasarat ay tafarraqat, maka apabila berjatuhan itu bintang-bintang, ya berjatuh itu, ay tafarraqatil kawakibu, berjatuhan itu bintang-bintang, kanal qada'u, adalah musibah, ay al-hukmul ilahiyyu, adalah ketetapan Allah itu, ala ahli samai, kepada penduduk langit. Jadi kalau bintang-bintang yang ada di langit itu pada jatuh gitu, maka penduduk langit itu dapat musibah dunia, kalah kabur. Kenapa? Minal infitor, daripada yang namanya infitor, berjatuhan, ya, gempa dan yang lain, namanya jatuh semua. Watoyi, dan dilipat ya langitnya. Wa mautil malaikati, dan matinya para malaikat, fiha, pada itu langit di sini. Jadi kalau bintang pada jatuh, ambruk. Kemudian yang kedua, wa ahlu baiti amanun li ummati, ini. Dan keluargaku, kata Nabi, ahli baitku ay dzurriyyati, keturunanku, amanun, adalah sang pemberi aman li ummati, kepada umatku. Habaib maksudnya. Jadi kalau ada habaib, itu harus benar-benar kita itu muliakan di situ. Tapi habaib yang benar ya, gitu, bukan habaib-habaiban. Bukan kita gandeng, bukan. Habib yang habaib yang benar turunan Nabi di situ. Itu dia pemberi aman bagi kita. Kalau di muka bumi ini ada habaib gitu, masih ada habaib, insya Allah kita aman di situ. Kenapa? Karena masih ada tongkat estafetnya Rasulullah di situ. Fa idza zala ahlu baiti, maka apabila hilang ahlu baitku, kana al-qada'u, adalah musibah ala ummati, akan terjadi kepada umatku. Apa itu musibahnya? Min zuhuril bid'ah, dari nampaknya segala bentuk bid'ah di situ. Ya iya, udah ada yang ngajarin. Ya. Wa manusia itu atau umatku itu dengan hawa nafsunya. Ya iya, kenapa? Karena gak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, gak ada yang memberikan pelajaran kepada mereka di sini. Wa ikhtilafil aqaid, dan berbedanya akidah-akidah, aliran-aliran itu tumbuh subur gitu kan, ada di kampung itu. Kenapa? Karena gak ada ulama, gak ada abad di situ. Wa zuhurur Rumi, dan nampaknya Rum, ya bangsa Rum, ya sekarang musuh-musuh Islam, wa ghairiha, dan yang lain yang menguasai. Kalau kita ambil contoh adalah Karbala. Coba zuriyahnya Nabi yang berbunuh di sini. Hasan atau Husain? Sayyidina Husain kan? Ya kan? Itu kan juga ada itu. Di mana itu? Karbala. Karbala itu adalah apa? Irak, Irak, Suriah, dan yang lainnya. Setelah itu lihat tuh, Irak sama Irak perang dulu, ya kan? Sampai diniarin ke api-api itu. Karena dulu ada kejadian di mana cucu Nabi itu di situ dizolimi. Cucu Nabi itu di mana di situ? Dia benar-benar dizolimi. Maka terjadi itu fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang lain di sini. Kan bahkan sekarang mereka itu dijajah, ya kan, sama Amerika dan PS dan yang lain. Itu salah satu penyebabnya. Tapi beda dengan Indonesia. Indonesia itu sangat
menghormati para habaib. Jadi Indonesia itu dijaga sama Allah itu. Nah untuk itu kita nih kalau seandainya di lingkungan kita ada habaib, ilmunya itu manfaat itu ilmunya dan yang lain. Biar apa? Nah biar kita ini ada rasa aman gitu. Ya. Termasuk maulid nih, kalau maulid itu ada habaibnya. Ya jangan sampai nggak ada. Wa ana amanun li ashabi, dan aku kata Nabi, wa ana amanun, dan aku memberikan rasa aman li ashabi untuk sahabat-sahabatku. Makanya para sahabat ketika ada Nabi itu semuanya pada beriman. Makanya mereka itu kalau perang berani orang ada Nabinya. Di situ ada sirnya Rasulullah di situ. Nampak ya, maka orang ini ya berimannya kuat-kuat gitu. Jadi ada papornya di situ. Fa'idha dhahabat aimitu, apa fa'idha dhahabtu aimitu, apabila aku meninggal kata Nabi, ya kanal qada'u adalah musibah ala ashabi akan terjadi kepada sahabat-sahabatku, ya kan? Jadi ada selisih pendapat, ya kan? Kemudian saling jegal sini yang lainnya, bagaimana yang terjadi kepada Ali dan Muawiyah dan yang lainnya. Itu tersebab apa? Tersebab nantinya jelas di situ. Begitu pun dalam satu pesantren, dalam satu lingkungan, kalau kiainya meninggal, berkali-kali ya figurnya itu nggak ada gitu. Wah, itu bisa kayak anak ayah ketinggalan apa bilang gitu. Itu minal fitani, daripada fitnah-fitnah, wal hurubi, ya, dan daripada perang-perang dan yang lainnya. Wartida dimanirkan dan murtadnya orang-orang yang murtad. Setelah Nabi meninggal banyak juga tuh yang balik lagi ke agama yang sebelumnya di situ. Waqtilafil qulubi, dan berbedanya pandangan-pandangan atau berbedanya hati-hati mereka. Ya begitu. Ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir wal jibalu amanun, dan gunung-gunung itu adalah pemberi rasa aman di ahli ardi, bagi penduduk bumi. Itu bumi, kalau seandainya ada gunung itu kecetol. Untungnya ada gunung, sehingga dengan adanya gunung bumi itu kuat. Ya. Dan pemimpinnya para gunung itu adalah gunung Jabal Qaf gitu. Wah, dia pemimpin. Jadi kalau kata dia Merapi, nanti masuk angin, mau pulang masuk batu, gempa. Jadi kalau seandainya bumi ini gak ada gunung, gak ada tiangnya, gak ada penguatnya, fa'idha dhahabat ay'al jibalu, maka apabila runtuh atau hilang itu gunung-gunung, kanal qada'u adalah musibah ala ahlil ardi, ya, terjadi kepada penduduk bumi di situ. Bayang itu, Krakatau, itu kan Merapi. Itu ketika itu dia baru gantung doang itu kan. Artinya dia baru letus gitu, belum hilang gitu. Letusnya aja udah begitu. Apalagi gunung itu hilang, wah, gak ada penyangga di bumi. Ya. Subhanallah wal maqalatul khamisatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu.